Hidup dalam pengharapan. Untuk minggu Advent yang pertama, temanya adalah hope, pengharapan. Jadi ada sesuatu yang diharapkan di tengah-tengah kondisi kehidupan yang penuh dengan gumul, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, siapapun kita, tentu kita mempunyai keinginan untuk lebih baik daripada hari kemarin. Setiap kita mempunyai kerinduan yang besar agar hari-hari yang akan kita jalani ke depan adalah hari-hari yang ditandai dengan penuh sukacita, jauh dari segala rasa sakit, jauh dari segala persoalan. Itu harapan, itu kerinduan. Dan harapan inilah yang akan memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada setiap orang untuk terus melangkah di tengah berbagai tantangan dan kesulitan. Jikalau seseorang tidak lagi memiliki harapan, maka ia akan terjebak pada sikap pesimis dan apatis. Ia tidak mempunyai gairah hidup. Ia loyo. Ia tidak tahu apa yang ia akan kerjakan. Ia sama sekali tidak mempunyai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Ia menjustifikasi dirinya, apapun yang aku lakukan, semuanya akan berakhir dalam kesia-siaan. Itu orang yang tidak mempunyai harapan. Dan orang yang tidak punya harapan inilah yang disebut orang yang sudah berputus asa. Kehilangan asa, kehilangan hidup akan masa depan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah kita merayakan minggu Advent yang pertama, kita mau disadarkan sesuai dengan bahagian bacaan kita di hari Minggu, bahwa kondisi dunia ini bukanlah tempat yang nyaman bagi setiap orang untuk melangkah. Tetapi bukan berarti hidup dan masa depan itu tidak ada. Kondisi dunia ini senantiasa menghadirkan berbagai ancaman, bahkan hal-hal yang membuat hati kita takut dan khawatir. Tetapi jangan karena semua itu kita kehilangan orientasi iman, bahwa Allah berkuasa untuk merubah segalanya menjadi baru. Tema renungan minggu ini adalah lihat keselamatanmu sudah dekat. Di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang terjadi, kita diajak untuk meletakkan seluruh harapan kita hanya dibawa kedaulatan Tuhan. Kita diajak untuk meletakkan seluruh harapan kita hanya dibawa otoritas Tuhan. Kita diajak untuk memandang kepada Dia yang menentukan hidup dan masa depan. Sehingga di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan hidup yang terjadi, semangat juang kita untuk meraih yang terbaik di depan tidak akan pernah surut. Justru sebaliknya, ketika berbagai tantangan dan persoalan melanda kehidupan, justru kita semakin membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita pun mampu berkata sama seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Paulus berbicara tentang pengharapan. Pengharapan tentang hidup masa depan. Wajar Paulus berbicara hal ini. Wajar Paulus mengkaji apa itu pengharapan melalui perikop bacaan kita. Mengapa? Karena umat Tuhan yang ada di Roma mengalami tekanan, mengalami tindisan oleh kekejaman yang dilakukan kaisar-kaisar Romawi dan kaki tangannya. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, wilayah yang jauh saja dari kota Roma mengalami tekanan dan penderitaan yang sangat hebat. Bagaimana jikalau itu terjadi, itu ada di Roma. Jadi di luar saja sudah susah, bagaimana kalau sudah di pusatnya? Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kalau seseorang tidak mempunyai pengharapan yang kuat, maka ia pasti kalah. Kalau seseorang tidak mempunyai pengharapan yang teguh, maka ia pasti menyerah. Disinilah Paulus hadir untuk memberikan penguatan agar setiap orang percaya di kota Roma tetap hidup dalam pengharapan kepada Dia yang mengendalikan kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mau diajar tentang segala sesuatu yang sudah kita alami 1 tahun yang sudah berlalu. Betapa banyak hal yang sudah kita jalani sepanjang tahun ini, melahirkan rasa takut, melahirkan rasa khawatir. Tetapi ketika kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, mata iman kita dicelikkan bahwa semua itu boleh terjadi dalam kehidupanku. Semua itu boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata hanya karena anugerah. Apa yang sudah kita alami sepanjang 1 tahun perjalanan sesuai dengan kalender gerejawi, mau mencelikkan mata iman kita untuk percaya pada apa yang Yesus sabdakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalaupun kita masih merasakan tekanan, kalaupun kita masih merasakan tindisan, kalaupun kita masih merasakan sakit dan penderitaan yang lainnya, janganlah hal itu melemahkan semangat iman kita untuk melihat jauh ke depan kepada sesuatu yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Ingat apa yang disabdakan oleh Kristus. Dunia akan berlalu, tetapi satu hal yang tidak akan berlalu, yakni firman-Ku akan tetap ada untuk selama-lamanya. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, tidak lain hidup yang berdamai sejahtera bersama dengan Bapa di dalam kerajaan. Sehingga setiap orang percaya diharapkan di tengah-tengah perjuangan yang penuh tantangan dan kesulitan hidup, untuk terus mendegungkan keyakinannya bahwa Allah berkuasa mengendalikan segala sesuatu dan hidup anak-anak Tuhan ada di dalam genggamannya. Sehingga di tengah keadaan sesulit apapun juga, kita akan terus melangkah dalam percaya bahwa pengharapan kita tentang kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan pasti akan kita alami.